Hai sahabat Kompas, saya Apose Apolonius Lase. Dan saya Priscilia Bintang. Selama beberapa waktu ke depan, kita akan menemani sahabat Kompas ya Apollo pada program Ulas Bahasa. Topik kita apa hari ini, Kak Pris? Bentar aku lihat contekanku dulu ya. Iya. Sekali ini kita akan membahas tentang kesalahan penggunaan bahasa di ruang publik. Tepatnya itu tentang lirik lagu yang tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia. Oke, jadi ada juga ya kesalahan di lirik lagu ya. Dan kita menghadirkan ya terkait topik ini seorang penyelar bahasa juga. Betul. Karena kebetulan teman kita ini adalah pernah menulis sebuah artikel terkait topik kita hari ini, Kak. Namanya adalah Yuliana Karim. Selamat datang. Selamat datang, Abang Apose, Kak Priski. Hai, Ana. Hai. Jadi tadi kita sudah disebutkan oleh Bang Apollo ya, bahwa Yuliana kita undang ke sini kenapa? Karena ternyata dia sudah menulis tentang kesalahan lirik berbahasa itu dan ada di sini. Ya, di buku ya. Jadi buku ini adalah Salah Kaprah Berbahasa dan Mbak Yuliana ini salah satu penulis di buku ini. Nah, sebenarnya apa sih? Kenapa gitu bisa tercetus ide memikirkan menulis topik atau memilih topik itu tentang salah kaprah di lirik lagu. Silakan, Nak. Oke, awalnya gini Kak dan Bang Apose. Aku itu menulis di buku Salah Kaprah Berbahasa itu judulnya adalah Terbuai Salah Kaprah Lirik Lagu. Kenapa terbuai? Karena ketika kita mendengarkan lagu, otomatis kan kita terbuai. Nah, kadang saking kita terbuainya, kita jadi nggak sadar bahwa ternyata ada salah penulisan, entah pemakaian kata gitu. Tatap matamu bagai busur panah yang kau lepaskan. Oke. Jadi yang dilepaskan itu harusnya bukan busurnya tapi anak panahnya. Oke. Busur panahnya nggak sih? Tatap matamu bagai. Iya, busur panahnya sih yang aneh. Ya. Kenapa? Karena busur panah tuh alat yang untuk menembakkan anak panah. Jadi harusnya itu anak panah yang kau lepaskan ke jantung hatiku. Tahu dong. Oke. Kalimat pertamanya gimana sih kira-kira? Kau boleh acuhkan diriku dan anggap aku tak ada. Oke. Ada yang aneh nggak dengan kalimat itu? Ada. Di awal itu yang acuhkan diriku dan anggap aku tak ada. Acuh kan artinya peduli ya, harusnya tidak acuh. Rubahnya sih, karena takdir kan udah tertulis ya. Oke. Nah, karena aku adalah penyelaras bahasa, otomatis telinga tuh gatel gitu. Ini nih yang benar nih bukan ini gitu. Ini tuh salah penggunaannya. Awalnya sih dari situ karena penyelaras bahasa otomatis juga sehari-hari berkecimpung dengan bahasa. Jadi ketika mendengarkan lagu yang ada salah lirik, salah kata, jadinya gatel pengen ngoreksi. Jadi otomatis aku tuangkan dengan tulisan di Ulas Bahasa. Dan itu menarik ya. Dan ternyata memang ada beberapa contoh tadi ya, seperti sempat juga kita dengar dari cuplikan tadi. Dan mungkin juga Anda bisa menegaskan siapa aja atau lagu siapa saja yang mengalami atau ada kekeliruan di lirik lagu. Oke, ini pasti pemirsa sahabat Kompas juga pasti tahu ya. Ada lagu Dewa yang judulnya Roman Picisan. Semua orang pasti sudah tahu dari zaman aku sampai sekarang. Anak aku SMP itu juga tahu lagunya. Di bait pertama itu ada Tatap Matamu. Ini boleh aku nyanyikan? Boleh. Nyanyikan dong. Kita kan pengen dengar. Nah, itu lagunya itu Tatap Matamu jantung hatiku. Nah, kita selama ini kan terbuai, otomatis kita nggak sadar kalau itu ada salah kaprah. Karena yang dilepaskan dengan suara Mbak Ana. Yang dilepaskan itu sebenarnya kan
anak panah harusnya. busur panah. Iya, Ini jadi yang malah busur ya? dilepaskan Benar, iya. ke jantung hatinya si betul. pencipta lagu itu kan maksudnya anak panah. Iya, bukan Nah, busur, busur panah di KBBI itu adalah bilah dari bambu Iya. atau kayu yang direnggangkan Betul. untuk melepas Anak anak panah gitu. Oh, jadi itu busur panahnya itu justru Yang dilontarkan. Iya, betul. Nah, ada juga lagu dari Once. Kebetulan vokalisnya Dewa juga, tapi dia mengeluarkan satu single, judulnya itu Ku Cinta Kau Apa Adanya. Nah, di situ itu ada penggunaan kata yang salah, yang keliru. Itu ada, ya sebenarnya umum banget dipakai oleh para musisi, yaitu kata acuh. Kau boleh acuhkan diriku, Kau boleh acuhkan diriku, kau boleh acuhkan diriku, kau boleh acuhkan diriku. Oh, ini menarik ini kata acuh Ya. ini. Kata acuh itu banyak dipakai oleh musisi untuk mengartikan tidak peduli. Padahal sebenarnya- padahal artinya di KBBI kata Iya. acuh itu adalah Itu peduli ya. Peduli. Ah, betul, betul. Lagu Once itu ada liriknya, kau boleh acuhkan diriku dan anggapku tak ada. Maksudnya itu kan berarti dia Justru tidak peduli. Tidak kan? peduli. Bukan justru peduli Iya, ya. Iya. ada betul. juga kata acuh yang dipakai oleh band The Massive yang membawakan lagu Cinta Ini Membunuhku. Ya. Itu juga ada, sahabat Kompas boleh mendengarkan Lagunya utuh ya. Nah, di situ ada kata acuh yang dipakai sebenarnya artinya Maksudnya itu tidak peduli keliru. justru. Iya. Sepertinya para seniman ini saling memengaruhi ya. Jadi misalnya Dewa 19 membuat katakanlah misalnya kata merubah, lalu oleh penerusnya atau orang-orang yang lebih junior pencipta lagu berikutnya ya, mengikuti, orang-orang jadi muda menganggap bahwa yang sebelumnya itu sudah benar tepat gitu ya. ya. Saya melihat Pak ada fenomena itu. Apakah Anda juga melihat seperti itu? Iya, jadi ada satu ini tidak mengurangi Ya. rasa hormat ya. hormat, terus saya juga Penghargaan menghargai kreativitas para pencipta lagu. Ada seorang penyanyi yang namanya Nmes, itu Ya. termasuk penyanyi yang Masih yang muda viral lah ya. juga lagu-lagunya. Itu membuat lagu, judulnya itu adalah Jangan Rubah Takdirku. Bahkan di judul kata rubah itu Jangan dipakai. rubah. Nah, kakak tahu nggak yang benar itu rubah atau ubah untuk kata mengganti? Ya ampun, itu tergantung kalimat jadinya. Dia mau rubah sebagai Binatang? Binatang atau rubah ubah atau sebagai mengubah ya. Iya. Mengubah atau mengganti. Nah, Iya. kata rubah itu juga sering dipakai oleh para musisi. Jadi sebenarnya yang benar itu adalah ubah, Ubah. Iya, bukan mengubah jadinya ya. mengubah, Harusnya mengganti, bukan rubah gitu. Tapi itu judulnya itu merubah gitu. Ya, jangan rubah takdirku. Ya. Oh, jadi sebenarnya di judul aja sudah keliru. Sudah keliru. ya. Nah, karena aku adalah penyelaras bahasa, jadi ketika menyanyikan lagu itu jadi sesuai dengan KBBI gitu. Berarti sebenarnya ngeri loh Apollo lagu-lagu yang ternyata keliru dan viral pula Viral, ya. iya, Viral betul. pula karena jadinya kita belajar, kita mendengarnya itu kita menganggap itu benar. Benar. Nah, itu tadi kalau kata Abang Apollo, jadi diturunkan. Iya, Nah, ketika terutama orang-orang muda diturunkan, ya. ketika diturunkan, pasti pendengar bahkan Menganggap- pencipta lagu berikutnya menganggap yang benar itu rubah, terus menganggap yang Acuh benar tadi ya. peduli itu tidak peduli itu acuh, Acuh, padahal artinya iya. malah sebaliknya, Sebaliknya, gitu. gitu. Ada juga kata haru biru. Kata Ya, haru biru haru itu biru. juga sering dipakai untuk menggantikan kata, maksudnya dia menangis-nangis, Sedih. gitu ya, Sedih sedih. gitu ya. Nah, padahal sahabat Arti? Kompas bisa mengecek sendiri di KBBI, haru biru itu artinya apa. Gitu. Itu Nanti pasti bisa tidak berarti sedih ya, seperti yang dimaksudkan oleh penulis lagu ya. Justru Iya. sebenarnya artinya sangat bertolak belakang Sangat gitu ya bertolak dengan belakang. harusnya yang dia inginkan ya, Iya. si penulis inginkan. Iya. Luar Dan biasa. itu tadi ya, sempat disinggung oleh Kak Priski ya, bahwa ternyata yang mengkhawatirkan kita adalah ketika anak-anak muda sekarang melihat lagu itu
menjadi viral dan menganggap itu benar, Iya. lalu dalam keseharian juga ikut-ikutan, Karena ya. belajar itu tadi, Ya, Polo. belajar dari lirik lagu. Lirik lagu. Dan apa sih sebenarnya yang harus dilakukan, Iya. Ana? Ada saran nggak, Dena? jadi apa yang gini. sebenarnya untuk mengurangi ya kesalahan, atau pengennya sih nol Iya. kesalahan dalam lirik lagu. Tapi setidaknya apa yang Ana sarankan ke penulis lagu itu untuk mengurangi kesalahan-kesalahan penulisan lirik? Iya. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat, dengan tidak mengurangi juga Ada hak lisensia poetika ya. Jadi penulis lagu itu kan sama dengan penulis puisi. Mereka itu bebas menggunakan kata-kata yang ada di KBBI, yang ada dimanapun, entah itu bahasa Indonesia, bahasa asing, itu sesuai dengan pikiran dan perasaannya mereka gitu. Tetapi kalau saran aku untuk kata-kata yang sangat bertolak belakang seperti kata acuh, rubah, setelah tayangan ini pasti sudah tahu kan. Nah, mungkin bisa menggantinya, menempatkannya pada kalimat yang semestinya gitu. Jadi lebih baik lagi sih sebenarnya dari awal diciptakan lagu itu sudah benar. Sudah cek KBBI ya. Cek Sudah KBBI. cek KBBI. Itu Ya, mungkin itu penting juga ya. salah satu ya. Sebelum bikin lagu harus cek KBBI gitu ya. Bahkan ada juga Kak, mungkin tambahan informasi, ada sutradara film yang ketika dia launching atau dia woro-woro di Instagramnya itu, lalu ada tagline-nya, itu ada kata Yang salah. karir. Karir. Nah, kemudian dia diberikan masukan, penulisannya itu bukan karir, Tapi? tanpa E loh, harusnya karier. Nah, lalu dia mengubah. Jadi dia tagline-nya jadi diubah dong. Nah, jadi dari karir menjadi karier. Nah, dan itu berarti kan mengedukasi masyarakat bahwa yang benar itu karier loh, bukan karir. Jadi dia gitu. menerima masukan itu ya. Menerima masukan itu dan mengganti. Ya. Oh, menarik Itu sekali. menarik ya. Dan saya juga mungkin memberi pertanyaan begini ya, dan juga mungkin termasuk kepada para sahabat Kompas ya, karena ini terkait dengan lisensi poetika ya. Apakah boleh ya kalau misalnya seseorang menyanyikan lagu, katakanlah Dewa 19 atau Once gitu ya, yang salah itu diluruskan ketika dinyanyikan ya. Nah, bagaimana menurut Ana itu seperti apa, Nak? Jadi misalnya kita nih disuruh ngisi Ya, acara acara, kantor gitu, ya. terus kita mau membawakan lagu Roman Picisan Ya. gitu, terus kita ganti tatap matamu bagai anak panah. Gitu. Ya. Nah itu, Apakah boleh seperti itu gitu ya? nah itu apa namanya nggak tahu ya, Ya, itu kita ranah hukum ya, kita gitu Atau ya. tadi bagaimana. acuh menjadi tak acuh. Tak itu acuh. ya. Secara ini jadi nggak enak malah ya. Jadi Tapi kalau kalau anakku, tak acuh kan jadi aneh. iya. Tapi kalau anak aku itu karena dia tahu, Sudah tahu. kata nafas itu yang benar adalah napas, jadi ketika dia menyanyikan dia jadinya menggunakan yang benar. napas gitu. Ya, jadi tolong ya sahabat Kompas yang mengerti hukum bisa menuliskan ya di kolom komentar seperti apa sih aturannya menanggapi atau menghadapi lisensi Apakah sebenarnya poetika. boleh diperbaiki Iya. atau sebenarnya ya sudahlah, kita tahu kalau itu salah, Iya. tapi kita menyanyikan tetap yang salah tadi Ya, ya. ya. Oke. Dan juga salah satu ini Kak Priski, bahwa para seniman-seniman muda yang mungkin punya patron ya atau patron dengan seniman-seniman yang sebelumnya, tolong dilihat dulu lagunya apakah sudah benar atau tidak ya. Dan jadi itu menciptakan atau menulis lagu itu memang kata per kata itu harus diperhatikan harus diperhatikan. ya. Oke. Betul sekali Kak. Dan Menarik. anak masih tetap tapi ya mencintai lagu Indonesia tapi ya. Sangat Bukan mencintai berarti ya. dong. Tidak berarti ada yang kalau salah salah ya. langsung, atau khusus lagu-lagu itu yang ketahuan salah, Ana bagaimana sih? Biasanya Tetap mendengarkan. Tetap. dan memperbaiki Tetap kalau menyanyikan mendengarkan ya. tapi agak gatal-gatal dikit di telinga. Dasar ya penyelaras Iya. bahasa. Iya. Baik. Terima kasih banyak kasih, Ana untuk Ana. penjelasannya. Terima Ya, kasih, Kak, walaupun dan Bang sebenarnya kita di sini kan memang melihat bahwa ada beberapa kata yang salah ya ternyata Ya. Apollo dalam lirik. Ya. Kita boleh memperbaikinya Saat menyanyikan. saat kita menyanyikan, ataupun kita tidak memperbaikinya tapi kita mengetahui bahwa itu salah gitu ya. Itu yang penting, Itu yang paling penting. garis bawahi ya. Iya, moral of the day-nya itu Iya. kita tahu bahwa itu salah. Itu jadi penting. Penting sekali. Betul. Baik, terima kasih Terima Diana. kasih Bang Apollo atas kesempatan yang diberikan. Oke. Pulce, sekarang saatnya kata kita minggu ini. Siap.
kata kita minggu ini ternyata adalah langkas. Langkas Bitung Kak? Kok langkas? Itu rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Nah, ya, di layar ada arti langkas yang ternyata mungkin sahabat Kompas juga ada yang belum mengetahuinya. Ada dua artinya, atau kata langkas ini terdiri dari dua lema ya Kak, dua lema yang berbeda atau kelas kata yang berbeda. Pertama, sebagai adjektiva artinya adalah tangkas, giat, cerdas, rajin. Oh, gitu. Misalnya Apose seorang anak langkas ya. Dan kemudian di kelas kata yang kedua sebagai verba memiliki dua makna, yaitu pertama, gugur karena sudah cukup matang, tentang buah-buahan dan sebagainya. Dan makna kedua adalah berakhir musim buah-buahan. Dan ternyata ada peribahasa ya dari kata langkas ini ya Kak, bahwa langkas buah pepaya artinya hal yang tidak mungkin atau mustahil. Ya, kita tahu bahwa pepaya wajar itu ya? tidak Nah, iya, mengenal betul musim lah. ya. Jadi memang benar ya dibilang Jadi langkas ya. langkas buah pepaya ini hal yang tidak mungkin Iya, gitu ya. betul. Nah, untuk sahabat Kompas yang punya kata-kata yang ingin diusulkan, silakan di kolom komentar, kami tunggu. Iya. Dan ya sahabat Kompas akan bisa mengirim ya kepada kami dengan menulisnya di kolom komentar dan akan kami tampilkan ya pada episode berikutnya. Dan sekarang kita menuju segmen terakhir ya Kak untuk episode Sudah pasti, ini. Kuis ya. Ya, kuis kita kali ini disponsori oleh Harian Kompas. Seperti biasa, Apollo. Ya. Siapa saja boleh mengikuti kuis kita kecuali karyawan Kompas dan Kompas ID. Kompas ID. Tapi ya itu tadi keluarga boleh ya Kak. Mantap. Dan caranya itu ya silakan ditulis melalui WhatsApp ya. Silakan ditulis jawabannya melalui WhatsApp dengan nomor WhatsApp yang telah tersedia di description box. Ya. Dan pertanyaan untuk episode ini adalah mana yang betul? Merubah atau mengubah? Wah, gampang sekali. Iya, tadi kita sudah bahas ya di segmen kita bahas di topik ya Diana tadi ya. Dan sahabat Kompas bisa membacanya di layar sahabat Kompas semua. Dan 3 pemenang di antara pengirim yang benar akan mendapatkan hadiah yang menarik dari Harian Kompas. Sudah berakhir? Betul. Kita pamit dan ya. Saya Apose undur diri. Saya Priski undur diri. Sampai jumpa.